9. Pementasan-pementasan yang dilaksanakan oleh The Moscow Art Theater. Aku tidak akan melukiskan semua pementasan yang dilandaskan oleh Teater Moscow Art Theater. Soalnya terlalu banyak dan akan memakan banyak halaman dalam buku ini. Tambahan lagi, banyak di antaranya dipentaskan sendiri oleh Vladimir Ivanovich, dan walaupun aku tahu semua rencana pementasan tersebut, aku tidak akan mengambil bagian di dalamnya. Pementasan-pementasan mereka antara lain lakon-lakon yang ditulis oleh Ibsen, Brand, Rosmethold, dan Pirgeyen, karya Dostoyevsky, The Karamazov Brothers, dan Nikolai Savrogin, yang memainkan bagian yang sangat penting dalam teater kami, Ivanov. Juga terdapat karya Pushkin yang berjudul Boris Godunov, Landreyev, Anathema, Yushkevich, Miserere, dan karya dari Merezhovsky, There Will Be Joy. Aku harus membatasi dan menyempitkan horizon kenanganku dan mengelompokkan bahan-bahan yang kuingat dalam suatu cara tertentu dalam melukiskan tentang apa yang paling karakteristik dalam evolusi yang terjadi pada Moscow Art Theater dan apa guna pengaruh tersebut terhadap evolusi artistiku sendiri. Untuk membuat sesuatu itu lebih jelas, aku akan membagi pekerjaan teater ke dalam 3 periode. Pertama, ketika Moscow Art Theater dibangun pada tahun 1890 sampai Revolusi 1905. Kedua, dari tahun 1904 sampai Revolusi Oktober. Dan ketiga, dari Revolusi Oktober sampai sekarang. Mula pertama, aku memusatkan perhatian pada periode pertama. Suatu periode pencarian dan memberikan sedikit deskripsi tentang kesalahan-kesalahan, penderitaan, kesimpulan dan hasil. Jangan membuat pembaca terkejut oleh sikapku yang keras dan tegas terhadap diriku sendiri, pekerjaanku dan hasilnya. Dan jangan membiarkan dia berpikir bahwa aku cuma berlaga. Sikap keras adalah wajar dalam diri seseorang yang selalu mencari sesuatu yang baru. Jika sang seniman itu merasa puas terhadap apa yang telah ia temukan dan memutuskan untuk beristirahat atas kemenangan-kemenangan yang telah dicapai, maka pencarian itu pun berakhir dan kemajuan pun diakhiri. Bagi para penonton yang puas dengan apa yang ia dapat, banyak yang didapat dari Moscow Art Theater itu adalah para sutradara, para pemain, dan diriku sendiri yang sering dipandang penting dan sama sekali tidak buruk. Tetapi bagiku dan sebagian besar dari kami yang selalu memandang ke depan, masa kini dan pekerjaan yang telah dikerjakan selalu tampaknya tiba-tiba menjadi kuno dan tertinggal bila dilihat dari sudut kemungkinan-kemungkinan dikerjakan pada masa depan. Periode pertama Moscow Art Theater merupakan kelanjutan dari apa yang terjadi pada Society of Art and Literature. Pada periode ini, seperti sebelumnya, jiwa kami yang muda dan meluap-meluap tangkap terhadap semua yang bersifat baru. Walau bersifat cuma sementara, semua yang sedang menjadi mode dan menarik perhatian kami dalam seni. Dalam pencarian ini tidak ada sistem, tidak ada aturan, tidak ada motivasi yang benar-benar berdasar. Kami akan melemparkan diri kami pada suatu sisi dan kemudian pada sisi yang lain mengambil semua yang telah kami temukan sebelumnya. Kami masukkan hal-hal baru dalam bagasi kami dan membawanya ke arah yang berlawanan menuju ke jalan yang lebih modis, yang lebih bergaya. Di tengah perjalanan, kami kehilangan apa yang telah kami capai sebelumnya, dan banyak di antara beralih menjadi stensilan dalam profesi. Tapi beberapa masalah penting dan perlu itu tetap tinggal di dalam ceruk jiwa yang paling dalam atau menjadi satu dengan penakluk-penakluk teknik pengembangan kita. Itulah bagaimana kami bekerja dan berkembang dalam banyak arah dan lewat berbagai jalan. Ini adalah garis-garis kreatif pencarian di mana seperti banyak simpul dalam tali, sebagian cuma bertemu lagi dan saling menjalin. Aku akan menarik keluar untayan itu dari talinya dan menganalisis setiap simpul secara terpisah. Aku akan berpura-pura bahwa setiap simpul itu mewakili keseluruhan deretan,
suatu keseluruhan dari produksi dan pencarian yang homogen yang serba sama. Seri produksi pertama membawa corak khusus dari fase awal dari aktivitas artistik adalah garis atau macam drama kostum drama. Lakon-lakon dalam jenis ini adalah Tsar Fyodor, The Death of Ivan the Terrible, The Merchant of Venice, Antigone, Four Men, Henschel, The Power of the Darkness, dan Julius Caesar. Aku akan mulai dengan lakon yang ditulis oleh Alexei Tolstoy, The Death of Ivan the Terrible, suatu lakon yang bila diperhatikan tentang penyutradaraan dan aktingnya merupakan kelanjutan dari lakon Tsar Fyodor. Dalam pementasan, drama-drama busana menampakkan dirinya lebih utuh dan dengan kekuatan yang lebih besar, bahkan dengan segala kekurangannya dan jasa-jasanya. Ada beberapa tempat pementasan yang sukses yang tetap meninggalkan kenangan, seperti scene pertama yang terjadi di dunia DPR di Rusia. Waktu pagi hari, semuanya gelap. Sebuah ruangan istana yang agak rendah. Suasana menyesakkan nafas dan murung sebagaimana keseluruhan pemerintahan Ivan. Suasana seperti di gereja, seperti suasana sebelum misa pagi ketika tokoh-tokoh pemuja, worshippers, dengan penuh konsentrasi menghadapi pertemuan dalam kemurungan. Bergerak dengan perlahan-lahan, gestur-gestur mereka tetap mengingatkan mereka pada mimpi-mimpi mereka, suara mereka besar dan diliputi rasa kantuk. Laki-laki berdiri dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka lebih tampak sedang berpikir daripada berbicara. Para boyar, anggota kelompok atau aristokrat yang sudah dihapus, tampak risau karena mereka tidak melihat jalan keluar. Ivan sudah turun tahta, dan tak ada satu orang pun yang akan menggantikannya. Tetapi semua, mereka itu begitu terkecam sehingga mereka bahkan tak dapat memutuskan untuk pergi memohon kepada Tsar untuk mempertimbangkan lagi keputusannya dan kembali ke tahtanya. Cahaya mulai menerobos ke ruangan yang muram itu. Cahaya matahari yang pertama menerobos melalui sebuah jendela kecil di atas dan jatuh ke kepala seorang boyar muda, Boris Godunov. Tampaknya ia terilhami dan memberikan sebuah pidato yang luar biasa yang membangkitkan semua orang yang berkumpul di sana, dan para boyar pergi memohon pada Tsar untuk tetap berada di tahtanya. Tsar menyelesaikan sembahyang. Lelaki yang letih oleh malam-malam tanpa tidur itu memakai jubah seseorang pendeta yang tampak kontras dengan lilin-lilin yang sedang menyala. Cahaya kemasan dan cahaya-cahaya dari batu permata pada bingkai-bingkai ikon. Lewat sebuah pintu yang rendah, orang dapat melihat sosok hitam tinggi yang mempertunjukkan ratusan pemujaan terakhir pada malam itu dalam suatu kondisi yang sangat melelahkan. Dengan agak membungkuk, ia datang melewati pintu melengkung dengan wajah seperti orang mati dan mata yang redup dan jatuh terduduk di kursi dekat tempat tidur. Cahaya berkelebat melalui jendela-jendela. Tsar mendengar para boyar itu datang. Ia melepaskan jubahnya dan berbaring berpura-pura ia sedang sekarat. Para boyar mendekati tempat tidurnya, mengelilingi tempat tidurnya, berlutut tanpa suara, memberi hormat, menyentuh tali dengan dahi-dahi mereka dan terbaring diam di lantai. Ivan tidak bergerak, berpura-pura tidur. Muncul jeda yang begitu hening yang menyiksa mereka. Lalu muncul kata-kata dengan penuh hati-hati dan cerdik dari Godunov. Permohonan dari para boyar, Tsar yang sulit diduga itu menolak untuk mengabulkan permintaan mereka. Tetapi akhirnya menyetujui permintaan mereka dengan syarat-syarat yang mengerikan. Kakinya yang putih kurus itu tersembul dari bawah selimutnya. Ia bangun dengan kesulitan. Dia bantu berdiri dan dikenakan jubah kerajaannya. Mereka juga meletakkan mahkota di kepala dan memberikan tongkat tanda kekuasaannya. Orang tua yang lelah dan hampir mati dan kurus kering itu tampak bangkit dan menjadi Ivan the Terrible yang tua dengan mata dan hidung seperti mata dan hidung seekor elang. Dalam suara yang tenang tapi tajam,
ia menggemukakan hukuman mati terhadap Sitishki yang tidak berani tampil meminta padanya untuk kembali ke tahtanya. Terdengar dentingan-dentingan jam tembok. Prosesi kerajaan lewat menuju ke katedral untuk melakukan persembahyangan. Dengan tegang dan penuh kekuasaan dalam kebangkitannya, berjalanlah salah seorang dari raja-raja yang paling bijaksana dan paling kejam di semua zaman. Itulah Tsar Ivan the Terrible, Ivan yang mengerikan. Ketika kami mementaskan lakon Tsar Fyodor dan The Death of Ivan the Terrible, hal pertama yang kami usahakan adalah membatasi cap teatrikal dan taburan para bintang aktor yang merupakan bagian dan paket dari lakon-lakon tua Rusia tentang para boyar, dan itu semua sangat menjijikan, membosankan dan mempunyai pengaruh yang buruk. Adalah cukup bila kita menyentuh mereka, dan mereka akan membungkus Anda dari kepala sampai kaki, merayap kotak dan hati Anda, telinga dan mata. Adalah suatu hal yang mendesak untuk menemukan metode-metode akting yang baru dalam lakon-lakon tersebut. Metode-metode baru yang bisa menggantikan yang lama. Sangat sering hal itu terselakkan dengan mengorbankan isi batiniah dari lakon tersebut dengan mengorbankan sesuatu yang merupakan dasar-dasar dari seni. Dalam jiwa kami yang revolusioner, kami berusaha untuk mencapai hasil-hasil yang lahiriah, yang dapat dilihat dari luar tentang kerja kreatif dengan melewati fase pertama dan paling penting lagi, yaitu kelahiran emosi. Dengan kata lain, kami akan mulai dengan mengejawatahkan atau perwujudan tanpa pernah mengalami kandungan kehidupan spiritual yang kami sampaikan kepada para penonton. Masa bodoh dengan cara-cara lain. Para aktor berusaha untuk menciptakan citra-citra lahiriah. Dalam pencarian kami terhadap hal itu, kami mengenakan segala macam busana, alas kaki dan lain-lain. Kami mempergunakan lem atau perekat pada hidung, jenggot, kumis. Kami memakai wing-wing dan topi-topi dengan harapan secara tidak sengaja penemuan citra imaji yang tepat untuk melihat bagaimana ia memandang dan berbicara untuk merasakan apa yang disebut the body of image. Semacam perwujudan citra tersebut. Kreativitas kami didasarkan pada hal-hal yang tidak sengaja dan kami melaksanakan serangkaian latihan-latihan untuk mencari hal-hal kebetulan atau tak sengaja seperti itu. Tapi seperti kata pepatah, every cloud has its silver lining. Hujan panas permainan hari, senang susah permainan hidup. Pencarian kami membuktikan bahwa ia mengajarkan pada para aktor untuk menguasai sifat-sifat luar dari karakteristik-karakteristik setiap citra, dan itulah yang merupakan aspek yang paling penting dari seni pentas. Bersama-sama dengan inovasi-inovasi yang bersifat lahiriah lainnya, akan menjamin pengembangan macam drama busana dalam teater kami. Aku harus mengakui bahwa pada masa itu aku terus juga mempergunakan metode-metode lama. Metode-metode sederhana tentang stage director, yaitu aku menulis mise en scène dan memainkan semua peran sehingga para aktor muda dapat mengkopi diriku dan memahami sepenuhnya metode itu. Apalagi yang dapat kulakukan? Aku tidak tahu bagaimana caranya berakting, dan hanya lewat intuisi karena aku tidak mempunyai sekolah, juga tidak disiplin. Aku mempunyai sekeranjang trik-trik dan metode-metode, tetapi masih tidak beraturan, masih berantakan, tidak sistematis dan tidak terklarifikasi, dan aku tidak dapat berbuat apa-apa kecuali memasukkan tangan ke dalam keranjang itu dan menarik keluar benda pertama yang kusentuh. Macam drama busana yang kami terima itu membuktikan dengan mencolok keberhasilannya dan menjadi pembicaraan semua orang di kota, dan kami dijuluki sebagai a theater of manners, naturalistic and museum detail and spectacle. Teater gaya yang naturalistis dan detail-detail museum dan tontonan. Kesalahpahaman ini menjadi tertawaan secara mendalam dan bahkan bertahan sampai sekarang. Walaupun selama 25 tahun terakhir kami telah melanglang buana ke keanekaan dan tidak cocok dengan fase-fase perkembangan artistik dan lewat serangkaian evolusi dan inovasi.
Bila ia menatap pada sesuatu, maka tak ada yang lain yang ditatapinya. Pokoknya, reputasi yang kami peroleh dengan cepat menikam kami. Dalam kenyataan, teater kami terlalu berbeda dengan apa yang diperkirakan orang. Teater kami dibangun dan berada untuk seni-seni yang agung dan mulia. Drama busana tersebut cumalah suatu fase transisi dalam proses perkembangan kami dan melahirkan bermacam-macam keadaan. Yang utama adalah bahwa para aktor adalah tidak siap untuk tugas-tugas besar dan menyembunyikan ketidakmatangan mereka lewat ide drama tersebut. Bertumbuh dari benih-benih tradisi Shakespeare, teater kami selalu mengakui para pemain sebagai faktor utama di atas pentas. Semua yang kami lakukan adalah untuk aktor. Pada masa itu, posisi para pemula adalah benar-benar sulit dan mereka tidak selalu mendapat bantuan yang diperlukan atau belum berpengalaman karena mereka tidak atau belum terlalu berpengalaman. Mereka tidak dapat mengatasi tugas-tugas yang diberikan pada mereka. Teater sulit sekali mendapatkan kesuksesan dan selama aktor-aktor muda itu belum matang, kami harus menyembunyikan ketidakmatangan mereka pada suatu pihak dan mencari asisten dari teman-teman yang lebih ulung dan pandai. Dengan kata lain, mempercayai dengan bagian-bagian yang lebih besar dari kerja-kerja kreatif di lain pihak. Bila teater itu mempunyai seniman-seniman yang berbakat, maka Pierce the Resistant dan setiap penonton adalah busana dan skenerinya. Para penata-penata kami membuat penonton terpesona dengan hal-hal yang luks dan baru yang menutup kesalahan-kesalahan dari para pemain yang belum berpengalaman. Dengan bantuan para sutradara dan seniman, diam-diam kami telah membantu para aktor dan rombongan kematangan dan mencatat keberhasilan. Pementasan-pementasan lainnya yang dikatakan sebagai pementasan yang realistis karena bekerja dengan suatu grup dengan aktor-aktor yang tidak berpengalaman menyebabkan sutradara terpaksa untuk menyiapkan mereka untuk tugas-tugas kreatif yang sederhana. Mungkin yang didasarkan pada kehidupan sehari-hari yang memang dikenal benar oleh mereka. Dan hal itu adalah wajar bila hal itu akan menuju pada penguatan garis drama busana pada teater kami. Hal lain yang menjamin tujuan yang sama itu adalah semangat revolusioner kami. Slogan kami adalah jatuh dan turun yang lama, panjang umur yang baru. Aktor-aktor muda kami yang tanpa pengalaman itu mengutuk yang lama itu tanpa terlebih dahulu mengetahui dengan baik. Kami menyiapkan baik teater maupun aktor yang mendapat metode-metode lama. Kami cuma berbicara tentang kreasi-kreasi seni baru. Kegairahan yang kuat itu terutama fase-fase pertama. Mungkin karena kami memperkirakan hal itu membenarkan metode-metode kami dan hak kami untuk eksis. Apa yang harus kami pertimbangkan dahulu yang tak diharapkan secara revolusioner akan terjadi pada masa-masa itu tak kala tradisi begitu berkuasa pada hampir semua teater. Kejatuhan mungkin pada para aktor kontemporer kami ketika kami katakan bahwa apa yang kami ajarkan adalah apa yang disebut realisme spiritual kami. Kebenaran emosi artistik, perasaan artistik. Hal-hal itu merupakan yang paling sulit dalam kesenian. Hal-hal yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mempersiapkan secara emosional. Tetapi orang-orang revolusioner adalah orang-orang yang kurang sabar. Mereka membutuhkan waktu yang lama untuk menggantikan paham lama itu, untuk melihat secara jelas, meyakinkan dan secara wajar hasil yang efektif dari revolusi dan kemenangan-kemenangan mereka untuk menciptakan kesenian yang baru milik mereka sendiri secepat mungkin. Bagi orang, kebenaran material itu memang mencengangkan sebelum yang lain-lainnya, dan menerimanya sebagai suatu pencapaian dari seni sejati. Sebagai suatu pencapaian yang sukses, sebagai sesuatu kemenangan yang baru terhadap yang lama. Setelah mendepak realisme lahiria, outward realist, kami mengambil jalan yang kurang mendapat perlawanan. Aku harus mengatakan dengan jujur bahwa barangkali tak diketahui bahkan oleh kami sendiri.
Di belakang kesalahan-kesalahan yang kami lakukan terletak suatu hal yang sangat penting, fondasi dasar dari setiap seni, yaitu usaha untuk mencapai kebenaran. Kebenaran artistik yang murni, genius artistic truth. Kebenaran artistik ini merupakan sifat alamiah dari hal-hal lahiriah. Kebenaran benda-benda, perabotan, busana, peralatan, efek-efek cahaya, efek-efek suara, citra lahiriah, dan kehidupan fisik yang lahiriah. Tetapi kenyataan yang telah kami capai dengan penuh sukses, sesuatu yang murni. Walau secara murni merupakan kebenaran artistik yang bersifat lahiriah di atas pentas. Pada suatu saat, di mana kepalsuan teatrikal akan berkuasa. Kenyataan seperti itu membuka prospek-prospek yang pasti bagi masa depan.